Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah Patuen pada malam hari ini. Mari bersama beribadah pada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Mari kita tanggapi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Yang akan kita baca dari 2 Raja-Raja 17, ayat 7 sampai 23. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga di malam hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa pada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah pada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka,
Janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah pada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan, Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka telah menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika pada malam hari ini kita dapat kembali melakukan ibadah Patuen, walaupun harus kita lakukan bersama dengan keluarga kita di rumah. Tetapi itu semua akan semakin menambah sukacita kita bersama dengan keluarga. Sama seperti renungan kita hari ini dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 23 dengan tema disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah panjenengan memarahi anak panjenengan? Kalau saya sering gitu lah. Biasanya kalau mungkin kita pernah, biasanya kita memarahi anak kita karena apa? Kalau saya memarahi anak karena saat dia berbuat salah atau berlaku yang tidak baik. Apakah panjenengan juga melakukan hal yang seperti itu saat anak panjenengan berbuat salah atau melakukan hal yang tidak baik? Kemudian kita mengingatkan, kalau tidak bisa diingatkan mungkin satu kali juga kita pernah marah kepada anak kita.
Lalu saat kita memarahi anak kita, apakah karena kita membenci anak kita? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Orang tua yang pernah memarahi anaknya karena sang anak berbuat salah, itu dilakukan karena rasa sayang. Orang tua tidak ingin sang anak bertindak yang tidak baik di dalam kehidupannya. Orang tua tidak ingin bahwa anaknya berlaku yang salah, tetapi orang tua selalu berharap bahwa anaknya bisa menjadi anak yang baik. Jika orang tua tidak menyayangi anaknya, mungkin kalau anaknya berbuat salah, anaknya melakukan hal yang tidak baik, dibiarkan saja, wis mbok kono-kono sak karepmu gitu. Tetapi karena rasa sayangnya tentu akan diingatkan, bisa jadi akan dimarahi, atau bahkan mereka benar-benar diingatkan supaya harus berbuat yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, rasa sayang orang tua bukan sekedar memberikan apa yang diinginkan, dibutuhkan semuanya, tetapi juga mengingatkan saat anak berbuat salah. Peringatan dari Tuhan yang sangat menyayangi umatnya juga dialami oleh bangsa Israel. Tapi mungkin kita bertanya, diingatkan, tapi kok malah bangsa Israel dibuang ke Babel? Iya, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kembali bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah diingatkan berulang-ulang, yang tetap tegar tengkuk itu, mereka harus diingatkan dengan cara yang lain agar mereka benar-benar menyadari kesalahannya dan akhirnya menyadari betapa besar kasih Allah dalam kehidupan mereka. Mengapa bangsa Israel harus diingatkan sampai demikian rupa, sampai harus dibuang ke Babel? Mari kita lihat dalam bacaan kita. Ayat 7 dan ayat 12 dalam bacaan kita menuliskan bahwa bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dengan menyembah Allah lain. Mereka menyembah Allah lain, mereka mempersembahkan korban kepada Allah lain, kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Mereka sudah menjauhi Allah dan menyembah Allah lain. Ini yang pertama. Masih ada yang lain lagi. Yang kedua, ayat 8 dan 16 di sana dituliskan bahwa bangsa Israel tidak lagi hidup menurut perintah Tuhan. Dan bahkan mereka meninggalkan segala perintah Tuhan. Mereka menurut adat istiadat bangsa-bangsa di sekitar mereka, yang bagi mereka merasa ini lebih enak daripada perintah Tuhan, ini tidak lebih susah daripada perintah Tuhan. Dan raja-raja Israel, mereka pun juga menyimpang dari perintah Tuhan, sehingga mereka membuat peraturan di negaranya yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang terjadi pada saat itu, terutama pada zaman Raja Hosea yang bisa kita baca dari ayat pertama. Yang ketiga, di ayat 9 dituliskan bahwa bangsa Israel menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, yaitu dengan mendirikan bukit pengorbanan untuk Allah lain. Mereka bersyukur bukan kepada Tuhan, tetapi mereka malah mempersembahkan korban kepada Allah-Allah lain, yang seolah-olah Allah-Allah lain itulah yang memelihara kehidupan mereka. Yang keempat, ayat 14 dan 15 menuliskan bahwa bangsa Israel menolak peringatan Tuhan melalui para nabi. Beberapa kali Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan bangsa Israel, tetapi mereka menolak. Bahkan ada yang membunuh nabi-nabi itu. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, tidak lagi bisa diingatkan oleh Tuhan melalui para nabi. Bisa kita lihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Mereka melakukan yang tidak baik tidak hanya satu, tetapi beberapa hal mereka lakukan.
dan mereka tidak bisa diingatkan sedikit pun. Bahkan para nabi yang mengingatkan, mereka jauhi, mereka kritiki, bahkan ada yang sampai dibunuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Bukan karena Tuhan tidak menyayangi mereka, tidak. Tetapi karena Tuhan sangat menyayangi mereka. Mereka sudah berkali-kali diingatkan akan kesalahan mereka supaya mereka bertobat. Sudah beberapa nabi-nabi diberikan oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka. Tetapi nyatanya mereka menolak dan tetap hidup jauh dari Tuhan. Mereka menolak dan tetap hidup tidak seperti perintah Tuhan. Bahkan mereka menyembah Allah lain dan tetap tegar tengkuk sekehendak hatinya sendiri. Sehingga Tuhan akhirnya membawa mereka ke Babel. Di dalam pembuangan di Babel, mereka tidak lagi menjadi bangsa merdeka. Tentu ini adalah suatu hal yang tidak mudah bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tetapi disitulah mereka akan menyadari, di tengah keterbatasan kehidupan mereka di Babel, mereka tahu bahwa betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu diberikan bagi kehidupan mereka. Bahkan di saat tidak mudah dan tidak baik dalam kehidupan mereka sekalipun, kasih Tuhan tetap nyata. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Wujud cinta Tuhan bukan sekedar berupa hal yang menyenangkan atau mengenakkan bagi kita manusia. Berkat dari Tuhan bisa berupa apapun juga. Bisa berupa sukacita, bisa berupa duka cita, bisa berupa pergumulan, bahkan bisa berupa sakit penyakit. Untuk hal yang kita terima dari Tuhan apapun itu, sebenarnya disitulah wujud cinta Tuhan dinyatakan untuk kita. Jika mungkin saat ini kita sedang tidak baik-baik saja, mari kita melihat bahwa sebenarnya itu bukanlah satu hukuman dari Tuhan. Bukanlah itu karena Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi yakinlah bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk menyayangi kita, dan bahwa Tuhan tetap baik kepada kita dan mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, mengingatkan kita untuk terus setia mengikut Tuhan, menjalankan perintahnya sampai akhir kehidupan kita, supaya kita semakin berhati-hati dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini menjadi berkat bagi sesama melalui tutur kata dan tingkah laku kita. Tuhan sangat menyayangi kita, bahkan di saat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Yakinlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang kita rasa baik atau kita rasa buruk, senyatanya semuanya itu adalah yang baik di mata Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mungkin kita sebagai manusia seringkali tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita ingin apa yang menjadi keinginan kita selalu dipenuhi. Kita bahkan seringkali menjadi Tuhan bagi Tuhan itu sendiri. Kita kadang mengatur Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Tapi disinilah kita diajar seperti bangsa Israel untuk merasa rendah hati di hadapan Tuhan, mau dibentuk Tuhan sedemikian rupa sebagai wujud kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Menyadari setiap kesalahan kita, mau berubah dan menjadi berkat bagi sesama. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu semua adalah wujud cinta Tuhan untuk kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan terus baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari mengambil saat teduh. Saat teduh selesai dan kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat 389 bait yang pertama dan yang ketiga. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana
Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Persembahan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis Ibadah Rabu 14 Oktober 2020. Lalu dikumpulkan di majelis kelompok, di kantor gereja saat jam buka kantor, atau di kotak ibadah minggu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 292 bait yang pertama. Tabu genggam sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia. Semoga wabah COVID-19 ini dapat segera teratasi dengan baik, sehingga semua warga dapat beraktivitas seperti sedia kala, bersekolah, dan beribadah bersama. Kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan para tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19, senantiasa melindungi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan mereka, agar mereka nantinya bisa beraktivitas dan bisa beribadah kembali memuji nama Tuhan. Untuk warga yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan mengerti setiap masalah yang mereka alami. Kiranya Tuhan selalu bersama mereka, merangkul mereka, karena kami yakin rancangan Tuhan indah dan pasti yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan setia kepadamu. Berkati juga ya Tuhan untuk anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga mereka. Untuk para pelayan gereja di GKJW Jemaat Keraksaan, semoga dapat senantiasa melayani dengan hikmat dan cinta dari Tuhan. Keluarga dengan segala sukacita dan pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga telah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, agar persembahan ini dapat berguna sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah Patuen kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama telah mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama kita kembali dalam kehidupan kita. Mari bersama kita terus setia melakukan kehendak Tuhan. Dan jika kita merasa kehidupan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, teruslah mendekat kepadanya. Mari kita melihat ke dalam hati kita, merendahkan hati kita, dan kita bertobat atas setiap apapun yang kita lakukan, dan yakinlah Tuhan senantiasa menyayangi kehidupan kita. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber berkat dan damai sejahtera, Yesus Kristus sang sumber cinta kasih dan pengharapan, Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan saudara-saudara semua saat ini sampai selamanya. Amin.